Perkenalkan, nama saya Joinoya Saputra Daily dengan nomor NIM 18720500044 dari Prodi Pendidikan Ekonomi B. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan membahas tentang rintangan-rintangan pembangunan dengan proyek UAS Ekonomi Pembangunan. Di sini ada topik 9. Rintangan-rintangan pembangunan. Ada 3, yaitu 1. Perkembangannya ketidakmerataan pendapatan. 2. Kemiskinan. 3. Gap atau jurang perbedaan yang semakin lebar antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar merupakan seperangkat masalah yang menyangkut imobilitas faktor-faktor produksi, harga-harga yang tidak luwes, tidak perhatikan keadaan pasar, struktur sosial yang tidak mudah berubah, dan kurang adanya spesialisasi. Hal ini akan merupakan penghalang bagi alokasi faktor-faktor produksi yang optimal, sehingga banyak faktor produksi yang belum dikerjakan dengan baik. Lingkaran setan atau vicious circle. Di negara sedang berkembang, kapital merupakan faktor produksi yang langka. Kelangkaan ini dapat berarti mutlak dan dapat berarti relatif dalam hubungannya dengan investasi yang menguntungkan. Rendahnya kerajaan rendah. Rendahnya kapital ini disebabkan karena produktivitas tenaga kerjanya rendah, maka pendapatan negara tersebut juga rendah, sehingga tabungan sebagai sumber pembentukan kapital juga rendah. Keadaan ini sering disebut dengan lingkaran setan. Kekuatan internasional. Perkembangan ekonomi akan mengakibatkan perubahan dalam komposisi perdagangan internasional. Pembangunan negara sedang berkembang biasanya diikuti dengan kenaikan impor bagi negara-negara tersebut. Berkembangnya investasi dicerminkan oleh kenaikan permintaan akan barang-barang untuk investasi, termasuk mesin-mesin dan sebagainya. Iklim tropis. Iklim tropis menyebabkan kurangnya usaha manusia, banyaknya penyakit, keadaan pertanian tidak menguntungkan. Kebudayaan yang tidak ekonomis. Kebudayaan yang tidak ekonomis merupakan sikap mental atau adat istiadat yang menghalangi penggunaan penuh dari tenaga manusia untuk menaikkan tingkat hidupnya karena sering bertentangan dengan eksistensi kebudayaan atau tradisi yang sudah mengental dalam kehidupan masyarakat. Sini ada topik 10. Syarat-syarat pembangunan ekonomi. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintah dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankannya, sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Kekuatan dari dalam, yaitu kekuatan yang ada dalam masyarakat sendiri untuk berkembang. Kekuatan ini sangat penting untuk terjadinya perkembangan. Contohnya kekuatan dari dalam pola pikir, kontribusi dengan spesialisasi. Mobilitas faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar atau market
imperfection, membatasi mobilitas faktor-faktor produksi dari penggunaan yang kurang produktif menuju penggunaan yang lebih produktif dengan cara: 1. Mengganti bentuk organisasi sosial dan ekonomi. 2. Peningkatan teknologi. 3. Penjualan produk dan pasar kapital diperluas. Akumulasi kapital. Akumulasi dapat berupa kenaikan volume tabungan yang diarahkan untuk tujuan-tujuan produktif. Selain membentuk lembaga-lembaga keuangan dan perluasan moneter, dalam akumulasi kapital juga dengan cara memperkirakan struktur pasar yang kuat agar dapat mempengaruhi mobilitas alokasi kapital dan dapat menyeluruh tabungan ke investasi yang produktif. Kapasitas ini ditentukan oleh dua hal, yaitu satu pihak ditentukan oleh adanya atau tersedianya faktor-faktor produksi komplementer yang oleh syarat-syarat yang diperlukan untuk menghindari inflasi dan untuk mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran internasional. Kriteria investasi. 1. Investasi harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memaksimalkan perbandingan antara output dengan kapital. 2. Investasi hendaknya mengurangi kesulitan-kesulitan dalam neraca pembayaran. 3. Proyek-proyek yang dipilih harus memberikan perbandingan yang maksimal daripada penggunaan tenaga kerja terhadap investasinya. Nilai dan lembaga perkembangan ekonomi dapat melaju cepat bila diciptakan kebutuhan-kebutuhan, motif, mode produksi baru. Harus ada perubahan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat. Harus didasari bahwa manusia dapat menguasai alam. Alam harus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang lebih baik, dan tujuan ini haruslah merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Di sini ada topik 11. Unsur-unsur pembangunan ekonomi. Sumber daya manusia atau SDM, sumber daya alam atau SDA, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, keadaan politik, sosial budaya, sistem pemerintahan, infrastruktur, penduduk, kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu, tenaga kerja, setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ataupun masyarakat. Angkatan kerja, penduduk usia produktif yang sudah memiliki pekerjaan tetap sementara tidak bekerja atau yang sedang aktif mencari kerja. Kapital, semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output. Fungsinya menaikkan produktivitas jangka panjang. Sumber-sumber kapital, memaksimalkan SDM, menekan konsumsi atau meningkatkan ekspor, menghilangkan faktor-faktor dari yang kurang produktif menjadi produktif. Penyebab rendahnya akumulasi kapital, adanya lingkaran yang tidak berujung pangkal, kurangnya tabungan yang disebabkan oleh tingginya konsumsi. Sini ada topik 12. Sumber-sumber alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang dapat ditemukan oleh manusia dan alam dan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidupnya. Pada dasarnya hal terpenting yang
berupa benda hidup atau hayati ataupun benda mati atau non hayati. Di sini ada macam-macam SDA berdasarkan sifatnya. SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. 1. SDA yang dapat diperbaharui: hewan-hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme. SDA yang tidak dapat diperbaharui yaitu bahan-bahan galian atau barang tambang. Berdasarkan jenisnya, SDA hayati atau biotik, hewan atau daging, ikan, telur, itu tumbuhan. Non hayati, biotik, dan lain-lain. Teknologi wira swasta. Teknologi adalah suatu perubahan dalam berbagai produksi yang menampak dalam teknik produksi yang ada. Perubahan-perubahan teknik untuk pertumbuhan ekonomi yaitu setiap perubahan dalam metode produksi yang telah digunakan dalam produksi atau usaha-usaha lainnya. Peranan teknologi. Penerapan teknologi informasi dan konsumsi dalam perusahaan, perbankan, dunia bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Wira swasta adalah orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan dalam bisnis, mengumpulkan sumber daya yang diperlukan dalam mengambil keuntungan. Fungsi wira swasta luas. Di dalam segala keadaan dapat dalam keadaan masyarakat kapitalis, sosial ataupun pembangunan ekonomi pada umumnya. Speed Bainrich, March in coal place for of iron exodus. Fungsi wira swasta atau sempit. Sedangkan fungsi wira swasta dalam arti sempit hanya terbatas dalam inovasi, misalnya mengkombinasikan faktor-faktor produksi baru. Sekian dan terima kasih untuk UAS ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih.